lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, keberkahan serta Allah SWT tercurah pada semuanya, terlimpah pada kebahagiaan juga. Dan semoga panjenengan semuanya diberi kesehatan, sehat selalu, selamat, dihindarkan dari segala bencana, diberkahi keluarganya, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi semuanya, dan bermanfaat bagi agama serta masyarakatnya. Aladina bin Suriah itu dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pada ngasanipun Bapak-bapak sedaya pengurus takmir Sholat An-Nur, ugi jamaah sedaya, Ibu, Bapak hadirin rahimahullah. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji bareng tampil Bapak ini. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita dan sepulang ngaji Allah ampuni dosa kita semuanya. Dan kita melanjutkan takbir salawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang dapat syafaat di yaumul kiamat nanti. Kita melanjutkan kajian kemarin masih bab dengki, iri hati yang senang melihat orang lain susah dan susah kalau melihat orang lain senang. Pengennya kebahagiaan orang lain beralih pada dirinya. Sebuah cerita ini yang kemarin awal lagi, sebuah cerita di zaman Khalifah kisaran abad 7, kisaran abad 7. Di zaman Khalifah Abdul Aziz. Ada seorang badui kampungan di pelosok yang kurang pengalaman dan kurang ilmu, ingin mengabdikan dirinya pada sang khalifah. Ya, ingin karena sudah masuk Islam, ingin mengabdikan dirinya pada sang khalifah, mencurahkan tenaganya di kekhalifahan. Karena kebiasaan dan sukanya orang Badui yang kampungan desa, kurang pengalaman dan kurang pengetahuan ini, punya kebiasaan senang makan brambang ataupun bawang merah dan bawang putih, punya kesenangan gitu. Tapi di lingkungan khalifah, beliau sangat orang Badui ini sangat ikhlas mengabdikan dirinya, sehingga totalitas mencurahkan segala tenaga, pikiran dan waktunya untuk kepentingan kekhalifahan. Karena totalitas baik keikhlasannya, tenaga memperjuangkan, khalifah pun senang dengan orang Badui ini dan hubungannya sangat dekat dengan khalifah. Seakan-akan dia bukanlah pembantu tapi
saudara sendiri yang sahabat dekatnya khalifah. Melihat kedekatan orang Badui ini dengan khalifah, ada menteri yang dengki, kemudian muncullah namimahnya bilang pada khalifah, wahai khalifah, orang Badui yang ikut jenengan itu katanya nggak tahan mencium aroma bau keringat khalifah, sehingga kalau ngomong khalifah seringkali tutup hidung atau tutup mulutnya. Padahal sebenarnya saat menutup itu karena dia merasa dirinya bauan mulutnya, kan hobinya kan apa, sehingga nggak enak kalau tercium baunya pada khalifah, nggak sering tutup itu. Ya, kepada khalifah sang menteri yang tinggi mengatakan bahwa orang Badui ini nggak nyaman bau keringatnya khalifah, nggak enak kalinya, sehingga tertutup kalau mulut. Kalau kamu makan khalifah dekat, sering tutup mulut, tutup hidungnya. Kepada Raja Badui sendiri disampaikan, Badui, khalifah itu ya dekat dengan kamu, tapi ada yang tidak disukai khalifah darimu. Apa itu? Kalau kamu ngomong dengan khalifah, kok kamu tidak tutup mulut, kamu terbuka, khalifah tidak senang. Apalagi sampai bau mulutmu ke khalifah, tidak senang itu. Kamu harus tutup mulut. Nah, singkat cerita, berhasil sang menteri mengadu khalifah dengan Badui itu karena dengkinya, nggak senang kalau Badui itu dekat dengan khalifah. Setelah terjadi betul ngomong-ngomong, benar terbukti sang khalifah menunjukkan, melihat Badui ngomong selalu begitu terbunuh, begitu kalau ngomong dengan khalifah melihat seperti itu. Badui juga melihat khalifah, mukanya berubah jadi nggak senang. Lain hari khalifah menulis surat, mungkin surat rekan-rekan di dalam rangka menghukum orang Badui itu karena keberhasilan menteri dengkinya itu mengadu dengan Badui. Suratnya ditulisnya oleh khalifah, penggalah leher orang yang membawa surat ini. Ditutup rapat, diserahkan pada orang Badui. Oleh orang Badui diperintah oleh khalifah, orang Badui, ini surat penting, kau serahkan pada qadhi, hakim agung di sana. Nanti kau tunggu, jangan kau tinggal sebelum dibaca, dia dibalas dulu. Kalau dibalas nanti kamu bawa balasannya, jadi kau tunggu, jangan kau tinggal suratnya. Baik, khalifah. Badui mau belajar penting itu, mau belajar hakim agung. Sang menteri yang dengki itu tidak tahu bahwa itu adalah isinya seperti itu. Sang menteri yang dengki itu menganggap, kok masih baik banget toh hubungan antara khalifah dengan orang Badui ini, sampai membawa ini surat penting, nampaknya ini hadiah bagus, ini hadiah penting ini. Disamperinya orang Badui itu, Badui, sini, apa ini? Bawa ini. Ini katanya hadiah penting untuk hakim agung, untuk sang qadhi. Saya disuruh khalifah menyampaikannya. Sini saja. Aku saja menyampaikan yang penting ini. Udah, kamu harus capek sana, aku saja menyampaikan. Berhasil sang menteri yang tinggi membawa surat itu, bawa ke qadhi, hakim agung, menyampaikannya. Sampai di sana, ini pesan dari khalifah.
nggak boleh diserahkan gitu aja, ditunggu dulu biar dibaca suratnya, nunggu balasannya, nanti balasannya dibawa ke khalifah. Ya ya ya, ya saya lakukan nanti. Sang menteri bawa sampai ke hakim agung, dibuka, oh ternyata perintah khalifah untuk memenggal leher, maka dikeraskan, diundanglah Al-Ghazali itu siap dulu, pegang melayani, tangkap, ini surat dari khalifah, diperintahkan bahwa yang bahasa ini sudah memenggal lehernya. Jadi dengki membawa petaka karena kedengkiannya itu, akhirnya dia yang dipenggal lehernya, yang dengki itu. Sang Badui amat-amat saja tetap akrab, tetap baik dengan khalifah. Jadi kedengkian kadang-kadang membawa petaka. Itu sekelumit cerita. Barangkali di zaman sekarang juga banyak kedengkian yang membawa petaka, namun tidak perlu saya ceritakan di sini dulu. Saya ulang, pesan Rasulullah ya Nabi Malik, jangan Rasulullah Nabi Malik. Khodamtu Rasulullah, aku menjadi pelayan Rasulullah SAW itu wanatnu famani sinina. Menurut Anas bin Malik, beliau itu menjadi pelayan Rasulullah sejak umur 8 tahun. Meskipun ada sebagian riwayat yang menyampaikan 9, ada yang mengatakan lagi 9 tahun lamanya mengabdi dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan mulai umur 9 tahun, tapi di riwayat ini Anas bin Malik menyampaikan anakmu samani nasinina, samani sinina 8, mulai umur 8 tahun. Rasulullah bersabda, ya Anas, wahai Anas, ahkim wudu akan, sempurnakan wudumu, tepatkan wudumu, li sholatika, untuk keperluan sholatmu. Kalau wudunya tepat, benar, sesuai syarat sahnya wudu, tidak menghalangi syarat sahnya sholat dari wudunya itu, sehingga terbebas hadas kecilnya. Jangan sampai wudu asal-asalan, basuh muka tidak rata, ada yang kelewat, tidak kena air, harusnya sampai batas atas, batas bawah, batas samping kanan dan kiri, nggak sampai, ada yang hanya depannya saja, kanan kirinya masih kering, ada yang kanan kiri saja, depannya sekitar hidung masih kering, nggak kena air. Jadi belum tepat wudunya. Kemudian basuh tangan juga diupayakan dikosok sampai di atas siku, tidak hanya pas siku tapi di atasnya siku, sehingga siku ikut terbasuh air. Begitu pula sela-sela jarinya, yang punya panjang ya sela-sela kukunya diikuti dibersihkan pula, sehingga tidak terlewatkan yang menjadi syarat sahnya wudu, rukun wudu terpenuhi. Saat mengusap bagian kepala, bukan hanya ujung rambut yang kena air, tapi sampai ke pangkal rambut yang nempel ke kulit itu, sehingga kulit kepala kena air. Kulit kepala yang kalau pangkal rambut, kalau hanya ujung rambut yang kena air, berarti nggak kena kulit kepalanya, belum tepat wudunya. Begitu juga yang basuh kaki, jangan sampai tumit kelewat tidak kena air, karena kadangkala orang basuh kaki seperti nendang bola, hanya punggung kaki yang kena air, tumit belakang nggak kena air, apalagi sela-sela jari malah kelewat. Ya kalau bisa dikosok-kosok kan kena sela-sela jari, kena tumit, telapak yang tadi katutan upo nempel, lepas upone. Telapak yang tadi nginjak apa namanya, solasi, ketahuan korangan solasinya lepas, solasinya
Kalau nggak kelepas kan terhalang oleh isolasi, air nggak mengenai telapak kaki sehingga wudhunya tidak sempurna, tidak tepat. Maka perlu wudhu yang tepat untuk memperbaiki, menyempurnakan wudhu dan sholatnya jar pas. Kalau wudhunya untuk sholatnya sudah tepat, terus buka hal-hal bertuka, wijatu umurika, terus buka hal-hal bertuka. Malaikat yang menjagamu akan mencintaimu. Kita kan dilahirkan ada korin, teman yang mendampingi korin. Setiap orang dilahirkan ada korinnya. Korin itu yang satu baik, yang satu mengajak kepada hawa nafsu, menurut hawa nafsu. Jadi korin pendampingnya ada yang baik dan tidak baik. Satu ngajak kepada kebaikan sesuai hati nurani, satu ngajak memenuhi hawa nafsu, keinginan nafsu. Ya, malaikat yang baik yang menjadi korin pendamping kita akan mencintaimu kalau wudhumu tepat. Menjadi umurnya dan umurmu akan ditambah. Maksudnya apa? Tambah rahmatnya Allah ditambah, kebaikan-kebaikan kita bertambah sehingga amal buruknya berkurang, kebaikannya akan bertambah. Rasa memenuhi nafsunya tertahan, nggak memenuhi nafsu. Rasa ingin berbuat baiknya bertambah semangat untuk berbuat baik. Kalau kamu mau menepati, menyempurnakan wudhumu. Pesan yang kedua, ya Anas, ihtasil minal janabah. Wahai Anas, mandilah ketika engkau sedang dalam keadaan janabah. Janabah itu berhadas besar. Berhadas besarnya laki-laki bisa karena keluar sperma, bisa karena hubungan suami istri. Hadas besarnya perempuan bisa karena haid, menstruasi, bisa karena wiladah ataupun nifas. Hadas besarnya perempuan. Kalau berhadas besar, hendaklah selesai segera mandi, jangan ditunda-tunda seperti orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat kan nggak senang mandi, meskipun berhadas besar nggak mandi, juga. Mandinya pun mandi asal saja, mandi DP atau asal istinja, asal cebok saja, tidak mandi juga. Karena menghilangkan hadas besar itu untuk mensucikan diri sebagai syarat sahnya sholat nanti. Maka jangan sampai kopek nggak gelem mandi, nggak gelem madus, nanti pirang-pirang dino ngantenanya rata madus bisa. Ya, wabalik fiha karena kata kulli sya'rotin janabah. Dan sempurnakan dalam mandi itu karena di bawah setiap rambut itu juga ada junub, ada janabahnya, ada hadas besarnya. Maka perlu di sela-sela digosok-gosok sampai kulit yang tertutup rambut ikut terkena air mandi saat mandi janabah itu. Karena di saat mandi junub ada janabah itu, di situ ada hadas besar juga di pangkalnya, digosok-gosok sampai air kena pangkal rambut atau kulit kepala. Niscaya kamu akan keluar dari kamar mandimu dengan diampuni dosa-dosanya dari hadas besar itu. Yang ketiga pesannya, ya Anas, la yafutanna raka'at duha. Wahai Anas, jangan kau tinggalkan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Bolehlah sampai 8 rakaat. Meskipun hanya 2 rakaat, jangan kau tinggalkan. Fa'innaha sholatul awwabina, karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat, mohon ampun pada Allah. Jangan hanya karena minta rezeki, tapi karena mohon ampun pada Allah. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita kan,
Misalkan anak dimaafkan oleh bapak dan ibunya, kan bapak ibunya terus jadi tambah sayang, tambah lomo, tambah dermawan, tambah suka memberi, tambah mengasihinya. Kalau Allah mengampuni, bisa jadi kan Allah lebih sayang pada kita nanti kalau Allah sudah ampuni misalnya. Maka sholat Duha jangan kau tinggalkan. Karena satu awabin itu saja orang saya tobat. Pesan Nabi Muhammad pada Nabi Malik, perbanyaklah sholat siang maupun malam karena mereka senantiasa mohonkan rahmat untukmu. Ya, sholat sunnah malam, sholat sunnah siang duha itu jangan ketinggalkan. Pesan yang keempat, ya Anas, wahai Anas, idza kunta lis-sholati fansor nafsaka lillahi ta'ala wa idza ra'ata fas'al ra'ataika ala rubataika wa farisi bena sabiika wa fa'adubaika anjambaika. Hai Anas, kalau kamu sholat mantapkanlah, mantap berusaha untuk meninggalkan urusan-urusan yang lain hanya untuk urusan sholat. Maka dirimu hadapan Allah sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berkomunikasi kita ngomong dengan Allah. Wis mantap gitu. Bila kamu rukuk, letakkan tanganmu di lutut, renggangkan jari-jarinya, tidak di paha, tidak di betis, tidak di mata kaki, tapi di lutut yang dipegang dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian sikutnya direnggangkan pula, tidak nempel ke perut. Kalau tangannya tidak pegang di lutut, pegangnya paha, mesti sikut masih bisa nempel di perut. Maka renggangkan saat rukuk. Begitu pula saat sujud, sempurnakan sujudnya. Wa idza rafa'ta ra'saka faqul hatta yudul udun. Bila bangun dari rukuk, tegaklah sehingga anggota tubuh kembali kepada tempatnya. Jangan sampai bangun dari rukuk hanya setengah, belum sampai tegak disambung sujud. Ya, kita maklumi mereka yang kondisinya sakit, entah itu sakit boyoknya atau sakit fisik apanya lah, sakit dimaklumi. Tapi yang sehat jangan sampai gara-gara buru-buru sholatnya cepet-cepetan. Kalau bisa sholat 4 rakaat hanya setengah menit, lah itu nanti rukuknya nggak boleh berdiri, sudah sujud. Sujudnya seperti orang ayam matok makanan. Ya Anas, pesan yang kelima ini. Idza dakhalta baitaka fasalli, yakni al-ahli. Ya Anas, kalau kamu masuk rumah, ucapkan salam. Maksudnya untuk anggota keluargamu. Misalnya barokah keluargamu, berkah pula rumahmu. Meskipun di rumah tidak ada orang, buka pintu, masuk, assalamualaikum. Kan aku yang buka kuncinya, di luar ada orang, tapi anjuran masuk rumah dengan salam, anjuran Nabi. Bukan karena di dalam ada orangnya, tapi karena Rasul mengajari Anas bin Malik, ucapkan salam ketika kamu masuk rumahmu agar Allah memberkahi keluargamu dan memberkahi pula rumahmu. Apalagi dalam ada orang malah nggak pakai salam berdus, nggak ada orang aja nggak mau, ada orang aja nggak mau salam, apalagi nggak ada orang. Jadi pesan Nabi pada Anas, ucapkan salam dalam rumah, dibiasakan. Yang keenam, pesan Nabi, ya Anas, la tabitanna lailatan latus bihana lailatan. Baik Anas, jangan kamu berada di waktu malam maupun siang
di dalam hatimu ada rasa dengki kepada sesama muslim. Pokoknya hilangkanlah dengki. Siang pun malam jangan sampai ada rasa dengki tersimpan, apalagi di bawah tidur. Saya dengkinya bawah tidur sampai mimpi-mimpi, terbawa mimpi saking dengkinya. Jadi usahakan tidak ada rasa dengki. Fa inna hadza min sunnati, karena itu termasuk sunnahku kata Nabi. Paman apa dari sunnati? Fakat adani. Siapa mengikuti sunnahku berarti dia cinta padaku. Fa'idha ma'i fil jannati, maka dia nanti akan bersamaku di surga. Di tanda cinta pada Nabi mengikuti sunnah Nabi. Kalau cinta pada Pak Muhsin mengikuti apa yang dilakukan Pak Muhsin. Cinta pada Pak Rudi mengikuti apa yang dilakukan Pak Rudi. Cinta pada Pak Yoyon mengikuti apa yang dilakukan Pak Yoyon. Yang cinta Nabi ikuti apa yang dilakukan Nabi. Tanda cintanya. Cinta pada lawan jenis kadang mengikuti apa yang lawan jenis kadang-kadang. Ketika Pak Rafi dengan Bu Rafi jalan-jalan, Pak Rafi pengennya ngejak beli sate Bustaman, Bu Rafi pengennya ngejak beli tongseng saja. Pak Rafi sing ngalah, tongseng ini lah, dari silakan malu ngalah, karena cintanya jadi ngalah, manut, di selera dicintai manut. Ya, itu tanda cintanya. Nah, terus ada disampaikan oleh Rafi bahwa Anas bin Malik ini pernah berkata pada suatu waktu ketika Anas bin Malik duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, pas duduk di masjid begini, ada Anas bin Malik menceritakan, tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan tiba datang di tengah-tengah kita seorang yang termasuk penghuni surga. Penghuni surga. Dia datang membawa sandal, dicangking sandalnya dengan tangan kiri. Benar, nggak begitu lama setelah begitu. Benar orang datang ikut gabung dalam majelis, sandal kirinya dicangking, sandalnya dicangking tangan kiri di bawah, tidak dipakai ada di kaki, pegang di tangan kirinya. Di lain kesempatan, lain waktu, begitu lagi Rasulullah bersabda lagi, akan datang di tengah-tengah kita penghuni surga. Dia datang dengan membawa sandal, dipegang tangan kirinya. Masih tetap berjalan, kajian tetap berlangsung. Tak lama dia benar kata itu lagi. Yang kemarin lagi, orang kemarin lagi sama bener, dan yang kemarin lagi. Jadi Rasulullah itu bener penghuni surga kata Rasulullah. Sampai hari ketiga seperti lagi, Rasulullah bersabda seperti lagi. Karena sudah sampai 3 kali terjadi betul seperti itu, maka Abdullah bin Amr bin As penasaran. Gimana ya aku bisa tahu kok ini sudah dikatakan Rasulullah surga. Namanya apa? Namanya beda aja. Tidak nampak sebagai orang alim, orang solih atau orang tekun. Namanya biasa saja. Kok Rasulullah menyebut orang surga? Apa namanya? Tak selidiki ya. Nah ini Abdullah bin Amr bin As menyelidiki. Selesai kajian, bubar semuanya, Abdullah bin Amr bin As tidak segera pulang, namun mengikuti langkah orang yang disebut tadi, diikuti. Sampai ke rumahnya, salam, ketuk pintu, kemudian menyampaikan, wahai fulan, aku ini sedang bertengkar dengan bapakku. Aku bersumpah tidak akan pulang selama 3 hari 3 malam karena bapakku marah-marahin aku terus. Aku boleh nggak nginep di rumahmu? Oh, nggak apa-apa, boleh. Ini penyelidikannya, boleh. Ngineplah ya. Abdullah bin Amr bin As 3 hari 3 malam, diamatinya siang malam, kok
biasa-biasa saja ya, kok tidak amal istimewa, malah biasa saja tidur pagi waktunya bangun subuh ya subuhan bangun biasa, nggak kelihatan sholat malamnya, nggak kelihatan duhanya juga nggak kelihatan, paling di dua rakaat sesekali, kadang juga tidak. Tadarus Quran juga tidak, seperti biasa aja. Kok kata Rasulullah ada surga ini, apa istimewanya? Di dalam benak masih penasaran, kenapa, rahasia apa ini? Setelah 3 hari 3 malam mendengar di situ, baru disampaikan isi hatinya, tujuan menyelidikinya itu. Abdullah bin Abbas menyampaikan, wahai Fulan, maaf saya kemarin bohong padamu bahwa aku ini sebenarnya tidak sedang bertengkar dengan orang tuaku. Aku kesini ingin tahu apa toh amalanmu itu sampai engkau disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Bahkan 3 kali Rasulullah menyebutkan bahwa engkau ada surga. Apa amalan utamamu itu? Enggak ada, jawabannya itu. Enggak ada apa-apa, biasa aja lah. Ya seperti ini, ya seperti ini, biasa-biasa aja ini. Enggak ada istimewa. Kok bisa disebut surga? Nah, kalau kita tanya Rasulullah nanti apa rasanya? Kok sampai surga? Begitu baik, karena mau pamit dipanggil lagi oleh si Fulan. Sini. Amal itu biasa-biasa tidak ada apa-apa. Ya mungkin karena saya berusaha menjaga hati dari berbagai penyakit hati, termasuk dengki. Aku hindari, jangan sampai punya rasa dengki, sombong, tamak. Aku berusaha menghindari, membersihkan hatiku dari berbagai penyakit hati. Ya. Oh, itu rahasianya. Jadi rahasia masuk surga itu bersih hati, sehingga masuk surga itu. Ya udah, terima kasih. Saya mohon maaf ya kemarin terbawa padamu, mohon pamit sekarang mau pulang. Oh. Seorang ahli hikmah menyatakan bahwa dengki itu termasuk orang yang menentang Tuhan. Namanya dengki berarti menentang Tuhan. Dan apa? Ia membenci setiap nikmat yang ada pada orang lain. Padahal nikmat itu sudah Allah gariskan, sudah tentukan. Kalau Pak Prof ini ya nikmatnya seperti ini, kalau Pak Dunia nikmatnya seperti ini, kalau Pak Arif nikmatnya seperti itu, Allah menentukan seperti itu. Allah menentukan apa harus dengki nikmat orang, itu kan sudah ketentuan Allah. Oh, yang berhak mendapat BLT yaitu sudah, kenapa harus dengki? Ya kan aku yang kaya, aku tergolong duafa, dia kan kaya, kenapa dia dapat? Ya sudah, nggak usah dengki, biarlah itu yang sudah, yang menentukan seperti itu kan Allah dan atas usaha manusia yang ada di kelurahan sana. Udah, nggak usah dengki ya, biarlah dia dapat BLT ya kan. Kenapa dia yang menang ya? Jatuh berani. Harusnya kan aku, suaranya bagus aku kok dia suaranya gitu, habis bagus aku. Kenapa dia yang menang ya? Udah lah, nggak usah dengki. Udah, itu sudah Allah gariskan, Allah takdirkan seperti itu. Meskipun karena ulah manusia, tapi Allah takdirkan begitu lewat ulah manusia itu. Ya, Allah menakdirkan banjir karena ulah manusia yang membuat banjir itu. Allah menakdirkan hujan tertunda lama, hujan tidak menentu karena ulah manusia yang merusak alam ini. Allah yang menentukan semuanya, meskipun karena ulah manusia. Udah, nggak usah dengki. Itu namanya menentang Tuhan. Yang kedua, orang dengki itu merasa tidak cukup, Allah juga dibilang Allah, sehingga tidak ada rasa syukur nikmat, tidak bisa bersyukur atas nikmat dari Allah. Harusnya rela menerima apa adanya, itu bisa mensyukuri nikmat Allah. Kalau nggak rela menerima apa adanya,
nggak bisa syukur, rasanya kurang terus, pemberian Allah dirasa kurang terus, ya diberikan pada orang lain dianggap itu ya. Kenapa Allah pilih kasih ya, Allah nggak adil ya, itu diberi banyak diberi sedikit. Ya adilnya Allah begini, itu adilnya itu ada yang banyak dan sedikit sesuai ukuran kemampuan masing-masing. Kalau kamu yang harusnya diberi sedikit di tiba-tiba biasa banyak, nggak kuat nanti imannya rontok nanti. Boleh jadi tidak hanya imannya, fisiknya nggak kuat juga. Yang ketiga, orang dengki itu biasanya punya sifat kikir juga terhadap karunia Allah. Saat diberi Allah nikmat banyak, dia bakhil, kikir, tidak mau berbagi pada yang lainnya. Di iman-iman orang dengki, karena pengennya milik orang lain pun menjadi miliknya. Sebagai miliknya harus berbagi, iman-iman lah, iman-iman lah. Oh mungkin lain aja bisa milikku, itu orang dengki. Dan orang dengki itu juga sering menghina kekasih Allah, ya ingin agar kekasih Allah itu hilang nikmatnya. Orang yang dikasih Allah ada diberi nikmat ilmu banyak, orang yang dikasih Allah diberi nikmat rezeki harta berlimpah ruah, orang yang dikasih Allah kadang diberi nikmat pengikutnya banyak, santrinya ribuan. Orang yang dikasih Allah kadang-kadang diberi Allah kelebihan yang menjadi orang dengki itu iri banget padanya, agar hilang nikmat itu beralih padanya. Orang dengki itu lebih sering membantu musuh-musuh Allah, yakni iblis yang dia bantu. Dia kurang mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak lebih suka membantu iblis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bila kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.